Shalom, salam damai, berkah dalam. Mari kita belajar dari kitab Keluaran bab 35 dengan judul perikop persembahan khusus untuk mendirikan kemah suci dan untuk kebaktian di dalamnya. Berkatalah Musa kepada segenap jemaah Israel, "Inilah firman yang diperintahkan Tuhan, bunyinya, ambillah bagi Tuhan persembahan khusus dari barang kepunyaanmu. Setiap orang yang terdorong hatinya harus membawanya sebagai persembahan khusus kepada Tuhan. Emas, perak, tembaga, kain ungu tua, kain ungu muda, kain kirmizi, kain lenan halus, bulu kambing, kulit domba jantan yang diwarnai merah, kulit-kulit lumba-lumba, kayu penaga, minyak untuk penerangan, rempah-rempah untuk minyak urapan dan untuk ukupan dari wangi-wangian, permata krisopras dan permata tatahan untuk baju efod dan untuk tutup dada. Segala orang yang ahli di antara kamu haruslah datang untuk membuat segala yang diperintahkan Tuhan, yakni kemah suci, atap kemahnya dan tudungnya, kaitannya dan papannya, kayu lintangnya, tiangnya dan alasnya, tabut dengan kayu pengusungnya, tutup pendamaian dan tabir penudung, meja dengan kayu pengusungnya, segala perkakasnya dan roti sajian, kandil untuk penerangan dengan perkakasnya, lampunya dan minyak untuk penerangan, mezbah pembakaran ukupan dengan kayu pengusungnya, minyak urapan dan ukupan dari wangi-wangian, tirai pintu untuk pintu kemah suci, mezbah korban bakaran dengan kisi-kisi tembaganya, kayu pengusungnya dan segala perkakasnya, bejana pembasuhan dengan alasnya, layar pelataran, tiangnya, alasnya dan tirai pintu gerbang pelataran itu, patok kemah suci dan patok pelataran dan talinya, pakaian jabatan untuk menyelenggarakan kebaktian di tempat kudus, dan pakaian kudus bagi imam Harun, dan pakaian anak-anaknya untuk memegang jabatan imam. Lalu pergilah segenap jemaah Israel dari depan Musa. Sesudah itu datanglah setiap orang yang tergerak hatinya, setiap orang yang terdorong jiwanya, membawa persembahan khusus kepada Tuhan untuk pekerjaan melengkapi kemah pertemuan dan untuk segala ibadah di dalamnya dan untuk pakaian kudus itu. Maka datanglah mereka, baik laki-laki maupun perempuan, setiap orang yang terdorong hatinya, dengan membawa anting-anting hidung, anting-anting telinga, cincin materai dan kerongsang, segala macam barang emas. Demikian juga setiap orang yang mempersembahkan persembahan unjukan dari emas bagi Tuhan. Juga setiap orang yang mempunyai kain ungu tua, kain ungu muda, kain kirmizi, lenan halus, bulu kambing, kulit domba jantan yang diwarnai merah dan kulit lumba-lumba, datang membawanya. Setiap orang yang hendak mempersembahkan persembahan khusus dari perak atau tembaga, membawa persembahan khusus yang kepada Tuhan itu. Dan setiap orang yang mempunyai kayu penaga, membawanya juga untuk segala pekerjaan mendirikan itu. Setiap perempuan yang ahli memintal dengan tangannya sendiri dan membawa yang dipintalnya itu, yakni kain ungu tua, kain ungu muda, kain kirmizi dan lenan halus. Semua perempuan yang tergerak hatinya oleh karena ia berkeahlian memintal bulu kambing. Pemimpin-pemimpin membawa permata krisopras dan permata tatahan untuk baju efod dan untuk tutup dada, rempah-rempah dan minyak untuk penerangan, untuk minyak urapan dan untuk ukupan dari wangi-wangian. Semua laki-laki dan perempuan yang terdorong hatinya akan membawa sesuatu untuk segala pekerjaan yang diperintahkan Tuhan dengan perantaraan Musa untuk dilakukan. Mereka itu, yakni orang Israel, membawanya sebagai pemberian sukarela bagi Tuhan. Demikianlah sabda Tuhan. Perikop yang panjang, isinya sangat detail mengenai persembahan bagi Tuhan. Persembahan khusus bagi Tuhan untuk mendirikan kemah suci
dan juga untuk kebaktian, untuk berbagai acara kebaktian. Jadi di sini Tuhan menyebutkan berbagai macam jenis barang yang diperlukan untuk kemah suci dan untuk proses peribadatan. Tuhan meminta supaya, bukan meminta ya, memerintahkan. Inilah firman yang diperintahkan Tuhan. Jadi setiap orang yang terdorong hatinya harus membawanya sebagai persembahan khusus kepada Tuhan. Jadi berapa besar harus diberikan kepada Tuhan? Bukan 10%, bukan per puluhan, bukan per 20-an. Jadi tidak disebutkan jumlah ya. Tapi apa? Kuncinya adalah yang terdorong hatinya. Nah, siapa yang mendorong hati umat Israel ini? Yang mendorong adalah Tuhan sendiri, Roh Kudus. Melalui Roh Tuhan, itulah yang mendorong hati setiap umat Israel untuk berapa banyak mempersembahkan kepada Tuhan. Ya ini barang-barang ini ya, kain ungu tua, lenan halus, kulit domba. Nah ini berapa banyak, kan orang ada yang nanya pasti. Jadi misalnya ada juga nih kulit lumba-lumba. Nah berapa banyak kulit lumba-lumba? Berapa banyak emas? Berapa gram? Kan kita nggak tahu kan. Nah itu nanti Tuhan yang mendorong hati tiap orang. Jadi nanti tengok, lihat, periksa hatimu. Berapa banyak Tuhan ingin kamu mempersembahkan barang tersebut untuk Tuhan, untuk kemah sucinya dan untuk proses peribadatan. Semuanya diperlukan Tuhan. Jadi datanglah setiap orang yang tergerak hatinya. Jadi yang tidak tergerak ya tidak datang. Artinya Tuhan tidak mendorong mereka. Jadi bukan karena harus 10%, harus per puluhan. Intinya adalah yang tergerak. Tapi tidak bisa seenaknya saja. Kalau begitu saya ngasih sedikit sajalah. Saya tergeraknya sedikit kok. Nah, nanti dulu bisa jadi Anda hanya seenaknya sendiri atau mengolok-olok Tuhan. Periksa dulu hatimu dengan pikiran yang jernih, dengan hati yang tenang. Berdoa dulu. Tapi kalau emang dasarnya keki, dasarnya pelit, dasarnya males, dasarnya tidak bermurah hati, ya paling ya sudah, kan disuruhnya sesuai dengan tergerak hati. Saya gitu, saya kasih 0,5% sajalah. Nah, bukan seperti itu ya. Kalau itu sih namanya mengolok-ngolok Tuhan ya. Nggak benar itu. Jadi semuanya, setiap orang membawa sesuai dengan dorongan hatinya. Setiap orang yang terdorong hatinya, laki-laki maupun perempuan. Bagi saudara yang mendapat tambahan pencerahan, boleh juga berbagi dengan kita. Kita akan lanjutkan dengan perikop berikutnya dari kitab Keluaran. Terima kasih. Tuhan Yesus berkati kita semua.